Halo, assalamualaikum. Bina kelas hadir lagi. Kali ini kita akan membahas tentang bab kongruensi dan kesebangunan ya. Ini di halaman 222 latihan 4.1. Langsung kita kerjakan soal nomor 1. Manakah di antara gambar di bawah ini yang kongruen? Nah, untuk mencari gambar yang kongruen, kita pastikan gambarnya atau gerakan bonekanya ini harus yang sama ya. Nah, di sini terlihat misalnya untuk yang A. Gambar yang A ini sama persis dengan yang C. Ya, baik tangannya maupun bajunya ini harus sama persis ya agar kongruen. Oke, kita catat. Nomor 1, berarti yang kongruen A dan J. Nah, atau boleh kita tulis begini aja nggak apa-apa ya. Kemudian yang kongruen lagi yang ini, B dan I. B dan I. Yang C samanya dengan yang F ya. C dan F. Kemudian yang D ini ada yang sama. Oke, ini ya. D dan G. E-nya sama dengan yang H. E dan H. Ada lagi yang F ini sudah ya, F tadi sama C, G, H, I sudah. Oke, ini dia semua pasangannya ya. A dan J, B dan I, C dan F, D dan G, akhir E dan H. Ini adalah gambar-gambar yang saling kongruen. Kongruen itu artinya sama persis ya. Baik sisinya, kemudian bentuknya, ukurannya harus sama persis. Oke, nanti lebih jauh sebenarnya warnanya boleh tidak sama. Berikutnya soal nomor 2. Manakah di antara gambar di bawah ini yang kongruen? Ya, kita lihat di sini karena semuanya ini gambar simpansenya ini ukurannya sudah sama ya, dianggap sama. Berarti kita hanya melihat ekspresinya saja. Ekspresinya yang sama itulah yang kongruen. Oke, kita catat di sini untuk nomor 2. Yang kongruen ya, ini A sama dengan yang H ya, sama juga dengan yang D. Oke, berarti A dan D dan H itu kongruen. Kita catat A dan D dan H. Ini kongruen. Kemudian mana lagi? Yang B ini menutup mata ya. Ini kongruen dengan yang E. Ada lagi dengan yang I. Oke, berarti B, E, I. Kita catat B, E, dan I. Lagi yang C ada ya. Ini C sama dengan yang F. Oke, C dan F. C dan F. Ada lagi? D tadi sudah, E sudah, F, G. G ada yang sama enggak? G. G. Ini ya. C dan G. Tadi oh iya sama ya, C, F, G. Ini sama, saya tambahkan ya. C dan F dan G. Sama ya. Kemudian ada lagi yang belum? Sudah semua ya. Jadi disimpulkan yang kongruen adalah A, D, H. Kita lihat sekali lagi gambarnya. A, D, H, betul. Lalu B, E, I. B, E, dan I, betul. Lalu C, F, dan G. C, F, dan G. Sudah, betul semua ya. Oke, lanjut ke halaman berikutnya di nomor 3. Apakah menurutmu pensil warna pada gambar di samping ini kongruen? Jelaskan. Nah, kongruen atau tidak tergantung pada dua hal ya. Yang pertama, ini jawabnya nomor 3. Pensil-pensil warna tersebut kongruen jika ukuran baik panjang maupun diameternya ya, dan bentuknya itu
harus sama. Nah, tidak kongruen jika baik ukuran atau bentuknya tidak sama ya. Ukuran atau bentuknya tidak sama. Nah, jadi tergantung. Nanti harus dicek dahulu. Bagaimana dengan warna? Kalau warna itu tidak mempengaruhi kongruensi suatu benda ya. Hanya ukuran dan bentuknya saja. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Nomor 4, tuliskan pasangan bangun yang kongruen. Nah, di sini bangunnya dari A, B, C, D sampai terakhir O. Tuliskan langkahmu menentukan bangun tersebut digeser, translasi, diputar, rotasi atau gabungannya. Oke, kita kerjakan untuk nomor 4. Nah, di sini misalnya untuk bangun yang A. Nah, A ini sama dengan D. Lalu sama lagi dengan yang M, ya. A menjadi D, itu A dan D itu kongruen ya. A kongruen dengan D. A dan D. Caranya bagaimana dari A menjadi D? Digeser. Berarti ini translasi. Kemudian D sama M. Ini juga sama persis ya. Berarti kongruen ya. D dan M. Nah, dari D kan posisinya begini, menjadi M ya. Itu diapakan? Dirotasi. Tentu saja kemudian A dan M juga sama ya. A dan M juga kongruen. Caranya juga sama ya, dirotasi. Kemudian kita cari lagi. Nah, yang ini I dan L, segitiga I dan L. Untuk I menjadi L, kita catat dulu I dan L. Ini dari I menjadi L ini adalah dirotasi. Dirotasi sebesar 90 derajat. Saya catat di sini rotasi 90 derajat. Oh, saya tambahkan ya, dari A ke M ini tadi dirotasinya adalah 180 derajat. Sama ya, D dan M ini dirotasinya juga 180 derajat. I dan L sudah. Sekarang J dan O ya. J dan O sama ya. J dan O ini juga dirotasi ya. Ditranslasi dulu boleh, kemudian dirotasi. Jadi ini gabungan antara translasi lalu rotasi 180 derajat gitu. Ada lagi kah yang mana? Oke, sudah semuanya ya. Jadi ini jawabannya. Lanjut ke soal nomor 5. Nomor 5-nya, berikut ini adalah pasangan bangun yang kongruen. Tuliskan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Oke. Untuk yang nomor 1 ini, yang I ya. Ada segitiga ABC dan segitiga NOM. Nah, kita cari dulu sisi-sisinya yang bersesuaian. Caranya begini. AB ini kita beri tanda nomor 1, BC adalah nomor 2, CA nomor 3 sisi ya. Nah, berarti di sini mulai dari NO1, OM2, MN3 supaya memudahkan. Sehingga kalau dicatat menjadi begini. Sisi yang bersesuaian adalah AB sama dengan NO. Kemudian BC sama dengan OM. Satu lagi CA sama dengan MN. Nah, gitu. Ini untuk yang I. Sekarang yang II. II di sebelah sini ya. Kita tandai dulu. Startnya saya dari AB. AB ini kita kasih tanda nomor 1, BC 2, CD 3, DA 4. Berarti ini startnya dari MN ya. MN 1,
NO2, OP3, dan PM4. Sekarang kita salin sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, AB sama dengan MN, BC sama dengan NO, CD sama dengan OP, DA sama dengan PM. Begitu. Nah, kembali lagi untuk yang di nomor 1, kita belum menentukan sudut-sudut yang bersesuaian. Untuk sudutnya, di sini sudut A itu sama dengan sudut N. Ya. Kemudian sudut B sama dengan sudut O. Nah, sudut C sama dengan sudut M. Gitu. Nah, untuk nomor 2-nya, sudut-sudutnya ya, kita tuliskan. Sudut A ini samanya dengan sudut M. Kemudian sudut B sama dengan sudut N. Sudut C sama dengan sudut O. Terakhir, sudut D sama dengan sudut P. Nah, gitu. Sekarang kita lanjutkan untuk gambar yang ketiga. Untuk gambar ketiga, ini segitiga siku A, B, C, dan D, E, F. Oke, sisi-sisinya dulu ya. Kita tandain dulu. AB ini 1, BC 2, CA 3. Berarti ini DE 1, EF 2, FD 3. Tinggal kita tulis sisi yang bersesuaian. AB sama dengan DE. Lalu BC sama dengan EF. Dan CA sama dengan FD. Oke. Untuk sudut-sudutnya, sudut A samanya dengan sudut D ya. Sudut A sama dengan sudut D. Sudut B sama dengan sudut E. Sama-sama siku-siku itu ya. Kemudian sudut C sama dengan sudut F. Oke. Lanjut ke gambar nomor 4 ini. IV ya. Kita beri tanda dulu. Saya startnya dari AB ini ya. Ini AB ini 1, dilanjutkan BC 2, CD 3, DA 4. Berarti ini dari JK yang 1 ya. 1, 2, 3, 4. Dah, tinggal ditulis sisi-sisi yang bersesuaian. AB sama dengan JK. BC sama dengan KL. CD sama dengan LM. Terakhir DA sama dengan MJ. DA sama dengan MJ. Nah, untuk sudut-sudutnya, sudut A samanya dengan sudut J. Sudut A sama dengan sudut J. Sudut B sama dengan sudut K. Sudut C sama dengan sudut L. Lalu sudut D sama dengan sudut M. Nah, oke. Lanjut ke gambar berikutnya. Oke, ini dia gambar yang kelima ya, V. Kita tandai dulu. Nah, saya sukanya dari KL. Tidak masalah, ini KL 1, LM 2, MN 3, NJ 4, JK 5. Berarti karena ini searah jarum jam ya tadi ya. Sementara yang sebelah sini berlawanan arah jarum jam, berarti ya begini. Dari RQ-nya ini menjadi 1, ini 2 gitu. 3, 4, kembali lagi 5. Jadi ini benda yang dicerminkan gitu ya. Saya ulangi, ke sini ini 1, 2, 3. Ini yang sisi 4, sisi 5. Nah, kalau di sini malah terbalik ya. RQ-nya 1, 2, ini 3, TS 4, SR 5. Tinggal kita tulis yang bersesuaian.
Gambar yang kelima ya, V. Nah, KL samanya dengan RQ. LM samanya dengan QV. Oke, MN sama dengan VT. NJ sama dengan TS. Terakhir, DK sama dengan apa? SR. Nah, gitu. Untuk sudut-sudutnya sekarang, sudut K samanya dengan sudut R. Sudut K sama dengan sudut R. Sudut L sama dengan sudut Q. L sama dengan sudut Q. Sudut M sama dengan sudut V. M sama dengan sudut V. Sudut N sama dengan sudut T. Sudut N sama dengan sudut T. Terakhir, sudut J sama dengan sudut S. Sudut J sama dengan sudut S. Oke, beralih ke soal ke gambar berikutnya ya, gambar VI. Untuk gambar yang ini ya, kita tentukan dulu. Saya startnya dari PQ ini ya. Nah, di sini PQ 1, QR-nya 2, RS-nya 3, ST-nya 4, TP-nya 5. Ini juga seperti dicerminkan ya. Bendanya berarti ini V-nya menjadi 1, VZ-nya 2, ZY-nya 3, YX-nya 4, terakhir XW-nya 5. Oke, tinggal kita tulis. Nah, sisi-sisi yang bersesuaian PQ sama dengan WV. Kemudian QR samanya dengan VZ. Lalu RS samanya dengan ZY. Nah, mana lagi? ST samanya dengan YX. Terakhir, TP sama dengan XW. Oke, untuk sudut-sudutnya sekarang, sudut P itu bersesuaian dengan sudut W. Sudut Q bersesuaian dengan sudut V. Sudut R bersesuaian dengan sudut Z. Sudut S bersesuaian dengan sudut Y. Ini ya. Sekarang sudut T bersesuaian dengan sudut X. Oke, sudah. Oke, demikian video kita kali ini. Disambung di video berikutnya untuk halaman seterusnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.